Oke teman-teman, hari ini gua mau ngejelasin eksponen. Dan sekarang tuh episode 1 ini pertama gua bikin video ngejelasin tutor ya. Dan sekarang tuh tanggal 1 Agustus 2026. Dan semoga apa yang gua ajari ke kalian nanti bisa masuk dan kalian tuh bisa paham teman-teman. Ini buat yang udah paham. Jadi untuk yang emang ngerasa materinya nanti biasa aja ataupun kurang menantang gitu, kalian bisa skip video ini dan kalian bisa lihat video-video gue untuk nantinya. Kalian tungguin aja karena nanti gue bakal terus update kalau gue ada waktu. Oke, sekarang langsung aja masuk ke materinya. Oke, sekarang tuh eksponen, cuma ini yang gak terlalu susah, cuma ini yang awal-awal gitu teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya aku minta maaf banget nih ya, karena media yang bisa aku pakai tuh satu-satunya cuma ini. Papan tulis bahkan nggak punya, tablet masih belum beli. Dan mungkin aku pakai seadanya dulu dan ngejelasin pelan-pelan ke kalian dan semoga kalian tuh bisa ngerti. Ini ada beberapa materi yang aku ambil dari X ya. Sebenarnya tuh ada 100 soal pertanyaan, ada 100 soal, tapi aku bikin jadi dua bagian. Ini yang part pertama dan yang part kedua nanti kalau ada waktu pasti bakal segera aku bikin teman-teman ya. Ini untuk yang pertama itu ada pengertian dasar pangkat teman-teman. Nah, itu menghitung nilai. Nah, ini kan kalau untuk konsep. Oke, sekarang masuk ke pengertian dasar ya. Ini pengertian dasar dari eksponen. Ini tuh ada pangkat nih. Ini namanya pangkat, angka yang kecil di atas bagian kanan ini. Ya, ini tuh namanya pangkat. Kalau 2 pangkat 3 berarti artinya itu 2 kali 2 kali 2 kayak gini ya. Nih, 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan berapa? 2 kali 2 itu 4. Nah, 4 kali 2 itu 8. Dan seterusnya seperti itu. Seperti ini, 5 pangkat 2 itu 25 teman-teman ya. 5 kali 5 itu 25. Ini min 3. Nah, kalau min gini, kalau angkanya ganjil, itu dia hasilnya positif teman-teman. Ya, ibaratnya gini. Min 3 kali min 3 kali min 3. Nah, min ketemu min plus. Oh enggak, sorry. Salah keliru teman-teman, maaf. Ini min ketemu min plus, ya berarti 3 kali 3 itu kan 9. Min ketemu min plus, berarti plus 9. Ini jawabannya yang ini ya, tuh. Nah, ini pangkatnya ganjil teman-teman. Terus angka yang di depannya, angka di sini tuh min 2. Nah, jadi gini. Min 2 dikali min 2. Nah, ini baru benar, min 2. Nah, min ketemu min plus ketemu min. Ya udah, berarti 2 kali 2 itu 4. 4 kali 2 itu 8. Hasilnya 8. Terus karena ini angkanya minusnya ada 3, ada ganjil, berarti dia minus ya, min. Sorry. Nih min 8 kayak gini ya, tuh. Plus ketemu min ketemu min plus ketemu min. Ya udah, berarti min 8 hasilnya. Oke. Nah, ini juga nih ada 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 ini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, dia itu bilangan positif by the way. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nah, 27 kali 3 berapa? 27 kali 3 itu 81. Oke, 81. Wah. Nah, selesai dah, gini doang sih. Nih, sisanya karena ini cukup mudah ya, nggak perlu aku jelasin panjang lebar. Kalian bisa kerjain aja sendiri nih. Nggak usah, kalau kalian tuh kayak udah terbiasa ngerjain eksponen, kalian tuh bisa kalau ngeliat soal tuh nggak perlu ngitung pakai kertas gitu, jadi langsung di otak tuh bisa langsung ngitung dari otak gitu. Jadi kalian nggak perlu tulis kayak itu pun kalau kalian udah terbiasa teman-teman. Oke, I'm sorry ya kalau suaranya agak kurang jelas ataupun canggung, karena emang ini video pertama gue. Nanti tapi untuk video selanjutnya bakal terus gue perbaiki kok, tenang. Oke, bakal gue terus improvisasi. Nanti kalau kalian ada masukan ke gue, boleh banget ya, gue bakal perbaiki. Oke, ini perkalian bentuk akar. Nah, kalau perkalian bentuk akar ini pangkat ketemu pangkat. Nah, kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya itu ditambah teman-teman. 2, 3 ditambah 4 berapa? 3 tambah 4 itu 7. Oke. Ibaratnya 2 kali 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 2. Oke, jadi 2 pangkat 7 gitu. Jadi kalau ininya dikali, ya itu ditambah. Ntar kalau misalkan angkanya ini bukan kali, tapi malah tambah,
Ya nggak bisa teman-teman, memang harus dijumlahkan dulu nih masing-masing angkanya ya. Dan seterusnya seperti ini, 3 pangkat 2 itu 9 kali enggak, sorry nih, 3 pangkat 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, berarti 3 pangkatnya itu ditambah 2 ditambah 5, 7, 3 pangkat 7. Nah seterusnya seperti ini. Dan x ini namanya apa tuh, koefisien x ya, koefisien x. Nah x ini ada x, ini nilainya tetap sama ya teman-teman, cuma ini dalam bentuk koefisien. Ini 2, ini pangkat 2, terus ini pangkat 3. Kalau dikali berarti dia ditambah teman-teman, 2 ditambah 3 itu 5. Oke. Dan seterusnya seperti itu. Nih aku cari yang agak susah ya buat, nah ini dia nih yang minus ini ya. Kan seperti yang aku jelasin tadi, minus kalau yang mana bayangannya nutupin. Minus kalau angka minus kalau yang pangkatnya itu ganjil, dia itu hasilnya negatif. Kalau yang kalau yang minus terus pangkatnya itu genap ya, dia itu hasilnya positif teman-teman. Berarti untuk ini kan angkanya sama, nilainya sama, berarti untuk pangkatnya itu ditambah. Nah ini min 2 ya, ini jelas gak sih? Sorry, aku ubah dulu ya. Jelas teman-teman ya, mantap. Oke, berarti pangkatnya itu ditambah, ini pangkat 5. Berarti 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 2, 4, 8, 16, 32 32. Oke, 32. Nah dia itu kan angkanya ganjil ya, pangkatnya tuh ganjil. Berarti kalau angkanya minus terus pangkatnya ganjil, hasilnya tuh minus. Oke, gitu simpel sih. Dan seterusnya seperti itu. Ini masih ada beberapa soal yang kosong, pertanyaan-pertanyaan yang kosong. Kalian bisa coba isi sendiri ataupun kalian bisa jawab aja di kolom komentar tuh, boleh banget. Oke, kita lanjut ke pembagian pangkat. Ini justru kebalikan dari ininya teman-teman ya. Ini kalau 2 pangkat 5 per 2 pangkat 2 itu dia dikurang teman-teman ya. 5 dikurang 2 sama dengan 5 pangkat 3, seperti itu ya. Berapa? 125 hasilnya. Oke, terus juga ini. Nah terlalu ini kenapa kalau yang pembagian itu dikurang teman-teman ya. Jadi itu ibarat misalkan gini, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini kan 2 pangkat 5 nih. Per berapa? Per 2 pangkat 2. Oke. 2 dikali 2. Nah, ini tinggal kita coret. Jadinya 3. 2-nya itu ada 3, berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Oke. Ini kalau kalian yang anak SMA, anak SMP pasti udah ngerti. Kalian bisa skip video ini dan next ke episode selanjutnya, atau tunggu episode dari gua ya. Ataupun kalian bisa request materi ke gua, boleh banget ya. Kalau memang materinya bagi gue itu lumayan advance ataupun susah gitu ya. Mungkin tuh seminimal mungkin tuh gua pahamin tuh bisa sebulan. Insya Allah ya, materi SMA, SMK, SMA, SMP gitu-gitu. Kalau yang emang bagi gue susah, gue ya minimal bisa sebulan paham lah ya. Oke, lanjut aja. Goyang dikit, sabar. Nah, ini juga seterusnya nih, sama nih ya. 3 pangkat 6, 3 pangkat 4. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 4. 3, 6 kurang 4. Nah, berapa nih hasilnya nih? 3 pangkat berapa? Pangkat 3. Oke. Nah, ini kan dikurang 6 dikurang 4 itu kan 3. Nah, 3 pangkat 3 berapa? 27. Next, ini juga koefisien X ya. Sama kayak tadi, ini X pangkat 5 min 2 sama dengan X pangkat 3. Simple ya. Simple sekali teman-teman. Nah, ini nih 6 koefisien X pangkat 5 2 koefisien X pangkat 2. Nah ini tuh gampang teman-teman. Kalau kalian nemu yang soal-soal seperti ini ya, kalau angkanya atas dan bawah itu bisa dibagi dengan angka yang sama, itu kalian bisa banget ya. Bisa kayak gini, coret ya. Nah ini hasil berapa? 3. Nah oke, 6 per 2 itu 6 per 2 itu hasilnya 3 teman-teman ya. Ya masing-masing kalian bisa bagi kalian
Enggak, sorry. Ya pokoknya lanjut aja lah ya. Ini X pangkat 5, X pangkat 2. Kalau per ini X berarti 5 dikurang 2, X pangkat 3. Berarti hasilnya berapa? 3 X pangkat 3 gitu. Simple banget. Ini juga nih. Ini aku pilih yang susah-susah ya. Ini. Oh iya, ini nih. Lupa aku jelaskan nih. Min 2 pangkat 6 per min 2 pangkat 4. Berarti apa? Min 2 6 dikurang 4. Berapa nih? Ya, min 2 dalam kurung. Min 2 dalam kurung 6 dikurang 4 berapa? Itu 2. Oke. Berarti kalau angkanya itu genap, kalau yang nilainya itu minus, berarti dia itu hasilnya apa? Positif, teman-teman. Simple ya. Jelas gak sih teman-teman nih? Mungkin kalau begini ketutupan bayangan gak sih tuh? Video pertama soalnya jadi agak susah buat ngira-ngiranya ya. Lanjut nih. 15/5 itu berapa teman-teman? Coret-coret tuh 3 hasilnya. Nah, ini 4 dikurang 1. Ini tuh kalau nggak ada pangkatnya, dia itu 1, teman-teman. Nah, 1, M pangkat 1, N pangkat 1. Oke, berarti ini 3. 3 tulisin 3. M4 per M1. Berarti M4 dikurang 1 berapa? M3. N pangkat 3 per N pangkat 1 berapa? N pangkat 3 dikurang N pangkat 1. Enggak, N pangkat 3 dikurang 1. 3 dikurang 1 gitu maksudnya. Berarti berapa? 2 kan? N2. Selesai. Itu doang. Ini hasilnya juga sama nih. Kalian bisa kerjain sendiri nih yang nomor 40. Yang nomor 38. Yang sisa-sisanya juga kalian bisa banget kalau kalian mau kerjain ya. Kalian bisa tulisin di kolom komentar, terserah. Kalau kalian mau di buku tulis, terserah. Itu bebas ya, suka-suka kalian aja. Nah, ini nih yang terakhir dari part 1. Nanti part 2-nya aku bikin lagi kalau aku sempet ya, teman-teman. Nih, ini tuh pangkat dari pangkat ya. Ini tuh dalam kurung terus ada pangkat lagi. Nah, itu dia itu dikali A pangkat M dalam kurung pangkat N dalam kurung M kali N. Oke, gini. Ini jelas ya. Nih, M kali N. Nah, kenapa dikaliin? Ibarat kata gini. Nih, aku kasih contoh nomor 41. 41. Ini 2 pangkat 3 ya. Nih, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Ini ada berapa nih pangkatnya nih? Ada 2. Berarti 2 pangkat 3-nya itu ada 2. 2 pangkat 3. Nah, kuantitas dari dua nilai yang sama, berarti itu hasilnya pangkat. Ini ada 2, berarti pangkat 2 gitu. Pangkat 2. Nah, berarti dia itu hasilnya kan dikali sama banyaknya kan. 2 pangkat 3-nya itu sama 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 6. Oke. 2 pangkat 6 itu sama aja kayak 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2. 3 kali 2 itu 6. Ya, sama ya hasilnya ya. Oke, sampai sini jelas ya. Semoga bisa dipahamin ya. Nah, ini tuh koefisien sama. Ini X pangkat 2 dalam kurung pangkat 4. 2 kali 4, 8. X pangkat 8. Oke. Ini A3 nih. A pangkat 3 dalam kurung A pangkat 3, terus pangkat 3 lagi. 3 kali 3, 9. A 9. Dan seterusnya seperti ini. Nah, aku cari soal-soal yang susah ya. Nih. Nomor 50. 2 M pangkat 3 N ini dalam kurung ya, terus juga pangkat 2. Nah, ini kali-kaliin pelangnya aja, teman-teman. Nih. 2 pangkat 2 berapa? Itu 4. Ini masing-masing nilainya itu dipangkatin ya. Jadi semuanya itu dapat gitu pangkatnya rata. Sini kan dalam kurung, teman-teman ya. Terus 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 3 itu yang dalam kurung itu, terus pangkat 2. Berarti gimana? Gini ya. Nih, 6 pangkat 3 ini 2. Nih, 3 kali 2 itu 6. Berarti M6 ya.
N ini kan nggak ada pangkatnya nih, berarti kita anggap ini N1, N pangkat 1 ya maksudnya. N pangkat 1. N pangkat 1. Nah, 1 kali 2 berapa? 2. N pangkat 2, selesai. That's it. Ini untuk yang part 1 ya teman-teman ya, tuh. Ini aku ngerjainnya tengah-tengah malam ya. Dan besok emang jadwalnya mau kerja. Jadi mungkin segini dulu untuk episode pertamanya. Ditunggu episode keduanya teman-teman ya. Mungkin ada jeda beberapa hari sih kalau emang aku lagi kosong, lagi bener-bener kosong, aku luangin waktu buat bikin video lagi ya. Oke. Ini videonya tentang mengajar apa yang emang aku udah tahu dan kuasai ya kan, daripada kebuang sia-sia. Kalau bisa aku salurkan ke YouTube ini, bisa ngajar kalian juga. Ya why not gitu ya. Selagi aku emang materinya itu bener-bener aku pahamin, ya boleh lah aku jelasin lah ya. Nah, aku tuh ngejelasin mungkin untuk sekarang ya, itu materi-materi matematika dasar gini. Terus nanti lanjut ke materi-materi yang lebih advance di jenjang SMP, terus SMA, terus UTBK, ngebahas UTBK dikit-dikit. Terus juga salah satu bidang yang aku suka itu kan akuntansi. Mungkin aku ada beberapa kali ngajar akuntansi ya. Oke, cukup segitu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Ini memang untuk anak SD ataupun buat kalian yang SMP, SMA ya, yang mau ngelatih dan mau nginget-nginget lagi materinya, ini bisa banget ya buat jadi bahan belajar kalian. Oke. Kalian bisa cari latihan soal tuh di X, YouTube lain yang nyediain latihan-latihan soal. Biasa aku kayak gitu teman-teman. Oke, mantap. Dadah.